Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Afifah Sabrina dengan NIM 21104060014, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari program studi Pendidikan Kimia angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya buat, yaitu mengenai penggunaan sarkasme pada media sosial Twitter. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, apa sih Twitter? Pasti semuanya sudah tahu ya, sudah paham mengenai Twitter. Twitter merupakan salah satu media sosial yang sedang digemari dari banyak kalangan, mulai dari yang muda sampai yang sudah berumur, orang biasa sampai public figure. Tak jauh berbeda dengan media sosial lainnya, melalui Twitter kita dapat dengan mudahnya mendapatkan informasi berupa foto maupun video dan lainnya. Maka dari itu, tak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan informasi yang sedang panas atau sedang menjadi buah bibir di Twitter. Dan akibatnya dari kebebasan ruang akses inilah yang membuat orang-orang dapat meluapkan perasaannya menggunakan ungkapan-ungkapan sarkasme yang menimbulkan pelanggaran kesantunan dalam berbahasa. Lalu apa sih sarkasme itu? Sarkasme adalah penggunaan dalam berbahasa yang memiliki maksud untuk mengolok-olok, mengejek, menyindir, mencela, serta menggunakan bahasa yang lebih kasar. Setelah saya mengumpulkan data dari media sosial Twitter, dapat diketahui bahwa sarkasme terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada sarkasme sebutan, kemudian sarkasme leksikal, sarkasme sifat, dan sarkasme ilokusi. Yang dari 10 data yang saya kumpulkan, terdapat 3 sarkasme sebutan, 2 sarkasme leksikal, 3 sarkasme sifat, dan 2 sarkasme ilokusi. Dan kita akan membahasnya sedikit-sedikit satu persatu. Yang pertama ada sarkasme sebutan. Sarkasme sebutan memberikan seperti simbol kepada seseorang dengan menggunakan sebutan-sebutan yang tidak pantas ditujukan kepada manusia. Contohnya adalah seperti nama binatang ataupun kata-kata kasar lainnya. Contoh dari sarkasme sebutan bisa dilihat pada PPT ya. Penanda sarkasme sebutan pada komentar salah satu pengguna di Twitter ini ditunjukkan pada kata setan, yang dimana kata setan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti roh jahat yang selalu menggoda manusia supaya berlaku jahat. Maka yang dimaksud pada unggahan salah satu pengguna Twitter ini adalah semakin banyak manusia yang melakukan kejahatan. Kemudian kita lanjut ke sarkasme leksikal. Sarkasme leksikal digunakan dengan menggunakan kata-kata yang positif, namun memberikan sebuah hantaman negatif kepada mitra tuturnya. Contohnya juga bisa dilihat pada PPT, kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat lalu ditambahkan kelas atas merupakan bentuk dari sarkasme leksikal yang berarti keadilan yang kini berlaku telah tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan keadilan sudah dapat dibeli atau hanya dimiliki oleh orang yang memiliki uang. Kemudian selanjutnya sarkasme sifat. Sarkasme sifat merupakan sarkasme yang menggunakan kata kasar dalam bentuk kata sifat. Contohnya bisa dilihat pada PPT juga. Dalam unggahan salah satu pengguna Twitter ini yang termasuk sarkasme sifat adalah kata G yang sudah ditebali itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata itu merupakan kata sifat yang memiliki arti bodoh sekali. Kemudian yang terakhir adalah sarkasme ilokusi. Pada sarkasme ilokusi, penutur justru mengucapkan kalimat yang berbanding terbalik dengan maksud dari tujuan kalimat tersebut. Contohnya ada pada PPT, contoh kalimatnya ada pada PPT, yaitu kalimat itu merupakan sebuah sindiran
mengenai perilaku polisi di Indonesia. Dengan pengguna menuliskan kata yang berbeda dengan maksud atau tujuannya, itulah yang membuat kalimat ini termasuk dalam sarkasme ilokusi. Setelah dilakukan penelitian lalu menganalisis data, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sarkasme terbagi menjadi 4 kategori, yaitu sarkasme sebutan, sarkasme leksikal, sarkasme sifat, dan sarkasme ilokusi. Yang kedua, sarkasme paling banyak digunakan pada topik politik. Dan yang ketiga, sarkasme digunakan sebagai tindak ekspresif seperti mengumpat, mengejek, mengungkapkan perasaan tidak suka, mengkritik, menghina, dan memanggil menggunakan panggilan yang diskriminatif. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.